Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita akan kembali dalam renungan harian Jemaat GKI Fratawosi. Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan serta perenungan pada kesempatan hari ini, marilah kita minta tuntunan Roh Kudus, agar Roh Kudus dapat memimpin kita dalam pembacaan dan perenungan hari ini. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu, atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau telah menuntun kami dari pagi, siang, hingga pada saat ini. Kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kami menyadari sungguh akan kekurangan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami mohon daripada-Mu agar Engkau utus Roh-Mu yang kudus masuk dan bertakhta dalam hati dan pikiran kami, agar sebentar nanti ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi Engkau mau tuliskan di dalam loh hati kami, tertulis rapi di sanubari kami, dan menjadi pedoman, menjadi penuntun dalam langkah kehidupan kami, dalam hari-hari kehidupan di dunia yang fana ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membaca dari lembaran firman Tuhan yang terangkat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal 9 ayat 1 dan 2. Lembaga Alkitab Indonesia diberikan tema undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ayat yang pertama, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan ini oleh Sinode memberikan tema hikmat bagi keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, hikmat yang benar adalah pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah, yang tidak terbatas atau sementara, tapi bersifat kekal. Hikmat Tuhan akan menolong kita untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Hikmat Tuhan akan menuntun kita pada kebenaran dan memuliakan Tuhan, serta membawa kita pada perilaku hidup yang baik dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, Amsal 9 ayat 1 berbunyi, hikmat Tuhan mendirikan rumah, menegakkan ketujuh tiangnya. Dari konteks pembacaan ini, ayat ini memaparkan tentang bagaimana hikmat menyiapkan tempat atau rumah untuk dijadikan sebagai tempat untuk menerima semua orang atau tamu undangan yang akan menghadiri sebuah acara atau pesta yang akan dilaksanakan. Ada kemungkinan juru selamat kita menggunakan perumpamaan tentang sebuah pesta yang mewah, yang di dalamnya ia mengumpamakan kerajaan surga dengan perjamuan besar yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 25 ayatnya yang ke-6. Seperti pada perjamuan yang diadakan Raja Ahasweros untuk memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaan, demikian juga anugerah Injil diperhadapkan kepada kita dalam ketetapan perjamuan Tuhan untuk menyambut orang-orang yang diundangnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, di sini digambarkan bahwa karena hikmat tidak memiliki rumah yang cukup luas untuk menampung semua tamu undangannya,
maka hikmat harus membangun satu rumah lagi. Untuk memperkuat serta memperindah rumah itu, ia harus menegakkan ketujuh tiangnya dan menyediakan sangat kokoh dan amat megah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, surga adalah rumah yang dibangun hikmat untuk menjamu setiap tamu yang dipanggil untuk merayakan perjamuan kawin anak domba Allah. Itulah rumah Bapaknya, dan di sana ia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ia telah menggantungkan bumi dalam kehampaan. Jadi di dalam Dia tidak ada lagi kota yang abadi, tetapi surga adalah tempat yang memiliki fondasi serta memiliki tiang-tiang. Jemaat adalah rumah hikmat yang mengundang tamu-tamunya untuk masuk dengan didukung oleh kuasa janji Allah, seperti oleh ketujuh tiang. Bagian kedua dari pembahasan ini adalah terdapat di dalam kedua ayatnya yang kedua yang berbunyi, ia telah memotong ternak sembelihannya, ia telah mencampurnya dengan anggur. Bapak Ibu, di dalam pesta perjamuan ini berlimpah makanan dan minuman yang telah disediakan untuk semua dari jenis-jenis ternak yang terbaik. Kendatipun perjamuan itu suci, namun perjamuan itu sangat mewah. Perjamuan itu untuk menikmati daging korban Kristus. Ia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dagingnya, korban untuk kita. Dagingnya sebagai pengganti roti atau makanan, dan darahnya sebagai pengganti minuman atau anggur. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perjanjian Tuhan adalah pesta perdamaian dan sukacita atas korban penebusan. Dan setelah rampung menyiapkan hidangan untuk segala kepuasan yang diinginkan jiwa, yaitu kebenaran dan anugerah, kedamaian dan sukacita, jaminan-jaminan akan kasih Allah, pengaruh penghiburan roh, dan segala janji-janji, serta tanda-tanda kehidupan kekal. Itulah perbuatan hikmat. Dia yang memotong ternak, Dia juga yang mencampur anggurnya. Kristus yang menyediakan semua persiapan untuk mengerjakan dengan tangannya sendiri. Dan yang harus kita ketahui bahwa apapun yang dipersiapkan oleh hikmat pasti akan memenuhi tujuan secara tepat. Undangan yang penuh rahmat telah diedarkan, diberikan bukan hanya kepada orang-orang tertentu, bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya saja, melainkan kepada semua orang yang datang dan mengambil bagian dalam pesta perjamuan yang telah dipersiapkannya. Dia memperkerjakan hamba-hambanya. Dia menyebarkan undangan itu kepada sekeliling negeri, ke kota, ke desa, ke gunung-gunung, ke pesisir, ke puncak, dan ke lembah. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya. Hamba-hamba Injil diberi mandat dan perintah untuk mengumumkan persiapan-persiapan yang telah dibuat Allah di dalam konvenan kekal. Bagi semua orang yang memenuhi persyaratan dan dengan menjalankan segala tepat apa yang diperintahkan kepada mereka, mereka harus mengundang semua orang yang mereka jumpai untuk datang berpesta bersama-sama. Lalu timbul pertanyaan, apa arti hikmat bagi keluarga? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tema perenungan kita hari ini. Hikmat bagi keluarga adalah sangat penting. Kenapa? Karena kalau tanpa hikmat dari Allah, tentu keluarga Kristen pasti akan salah arah dan tidak mungkin bisa mewarisi kerajaan Allah sesuai dengan konvenan kekal. Olehnya, pada kesempatan ini, saya mengajak kita sekalian,
para pendengar, para pemirsa, di mana saja Anda berada, milikilah hikmat Kristus, karena itulah yang menuntun keluargamu, menuntun engkau bersama keluargamu pada jalan yang benar. Kata firman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jikalau hari ini saudara yang mendengarkan berita JFC TV ini, saudara yang mendengar renungan harian ini, dan saudara sedang berada dalam pergumulan hidup, saudara yang berada dalam pergumulan yang berat, Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya, marilah kita datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Terimalah undangan itu, hikmat, terimalah undangan hikmat, dan jadilah berkat bagi keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah renungan harian. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus dari kekal hingga kekal. Karena atas kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah menuntun kami, Engkau telah memberitakan Injil-Mu bagi kami lewat kebenaran firman-Mu tentang undangan hikmat dan undangan kebodohan. Jikalau selama ini ya Tuhan Yesus, kami masih terus mengikuti undangan kebodohan, bawalah kami kembali ke jalan yang Kau kehendaki, agar kami bisa mengikuti undangan hikmat, sehingga kami bisa memiliki hikmat Yesus Kristus, agar kami tahu kemana jalan yang Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan JFC TV pada kesempatan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom. Tuhan memberkati.